Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Basir dengan NIM 2020-34010. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk memenuhi tugas yang diembankan kepada saya, yaitu mencari sebuah topik permasalahan bangsa, kemudian dibahas. Untuk itu, mari kita simak video yang satu ini. Saudara, di tengah pandemi corona, kejahatan penyebaran narkoba masih terus berlangsung. Di Sukabumi, Jawa Barat, polisi menggerebek sebuah rumah dengan temuan narkoba jenis sabu seberat 402 kg. Satgas Khusus Mabes Polri menangkap 6 orang yang diduga terkait dengan jaringan pengedar narkoba internasional. Nah, setelah teman-teman menyimak berita tadi, pastinya teman-teman sudah familiar dengan permasalahan yang akan saya bahas di sini. Permasalahan yang akan saya bahas di sini adalah narkoba. Dan tema yang saya ambil dalam permasalahan ini adalah katakan tidak pada narkoba dan jadilah pemuda yang peduli dengan bangsa. Generasi muda rentan terkena narkoba. Kenapa? Karena generasi muda memiliki rasa keingintahuannya yang tinggi. Dan hal tersebut jika diarahkan kepada hal-hal yang positif, maka hasilnya akan positif juga. Namun jika diarahkan kepada hal-hal yang negatif, maka hasilnya akan negatif pula. Untuk itu, judul yang saya ambil dalam permasalahan ini adalah Kenali dan Jauhi Narkoba. Dan mari kita sama-sama menyimak ilustrasi berikut ini. Pertama kali melihat narkoba, dia masih biasa-biasa saja. Dan untuk kedua kalinya ia melihat narkoba, dia pun mulai penasaran. Karena pemuda memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan selalu ingin mencoba-coba. Dan akhirnya, dia pun mencobanya untuk pertama kalinya. Dan dia merasakan kesenangan yang hanya bersifat sementara. Kemudian, untuk pemakaian kedua kalinya, rasa penasaran yang tadinya hilang karena efek narkoba yang candu, sehingga membuatnya menggunakan untuk kedua kalinya. Dan tanpa ia sadari, narkoba sudah memengaruhi dirinya. Penggunaan yang ketiga, efek narkoba pun mulai bekerja. Dan tubuhnya pun mulai tampak mengalami kerusakan. Dan dia tidak peduli itu. Dia terus mencari narkoba tersebut karena sudah mulai candu. Alhasil, dia pun diperdaya oleh narkoba. Jatuh ke dalam lubang hitam. Dan jika seperti ini, lalu bagaimana dengan bangsa kita nantinya? Yang berawal dari rasa ingin tahu, ingin mencoba-coba, dan hasilnya pun buruk. Narkoba memperdaya dirinya. Dan dia tidak bisa mengontrol dirinya. Sampai pada akhirnya, tubuhnya lemah dan tak berdaya. Karena efek dari narkoba tersebut. Dan dia pun jatuh ke dalam lubang yang hitam. Setelah melihat ilustrasi tadi, maka mari kita mengenal narkoba. Narkoba merupakan kependekan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya yang dapat memengaruhi sistem kerja otak dan mengakibatkan dampak buruk pada kondisi fisik dan mental. Ada 5 jenis narkoba yang marak beredar. Yang pertama, kokain. Yang kedua, sabu-sabu. Yang ketiga, ganja. Yang keempat, ekstasi. Dan yang kelima, heroin. Mari kita mengenal orang-orang yang telah menggunakan narkoba agar bisa kita jauhi atau bahkan kita rangkul untuk kita perbaiki. Mereka yang telah menggunakan narkoba, yang dulunya tubuhnya seperti ini, kini tubuhnya menjadi seperti ini. Mereka yang dulunya belum menggunakan narkoba, yang porsi makannya seperti ini, tiba-tiba menjadi seperti ini. Dan mereka yang menggunakan narkoba, terkadang pola makan mereka berubah-ubah. Kadang-kadang suka makannya lahap, kadang-kadang tidak makan sama sekali. Dan kemudian mereka yang belum menggunakan narkoba, awalnya pergaulannya seperti ini, maka pergaulannya menjadi seperti ini setelah menggunakan narkoba. Dan ingat, narkoba memiliki dampak yang sangat buruk bagi diri dan bangsa. Teman-teman pernah mengingat Soekarno pernah berkata bahwasanya, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Yang harus digarisbawahi di sini adalah pemuda. Karena memang hanya pemuda yang dapat mengguncangkan dunia, yang dapat melanjutkan pejuang-pejuang sebelumnya. Mau tidak mau, harus mau. Karena itu kewajiban kita sebagai pemuda. Bukannya kita punya cita-cita yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
yang mana terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Bisa saya katakan itu bukan hanya sekedar cita-cita, namun janji yang dibuat para pendiri bangsa atau the founding fathers untuk kita, generasi muda, menepati janji itu. Untuk itu, setelah mengenai narkoba yang sekarang sudah saya jelaskan, maka jauhi, hindari. Karena ingat, kita memiliki misi yang sama, memajukan bangsa. Narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu, mari kita sama-sama membantu pemerintah dengan menjadi agen pencegahan narkoba, dengan cara menjauhi narkoba. Masa iya kita selaku generasi muda menjadi generasi yang suka berhalusinasi karena efek narkoba, menjadi generasi yang gagal mental karena narkoba? Kan tidak. Bangsa kita harus maju. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi narkoba, kenali, hindari. Bukannya kita punya semboyan, Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. mari kita sama-sama membantu pemerintah bahu-membahu. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersama. Toh, kita merdeka juga karena bersama. Nah, setelah teman-teman menyimak penjelasan singkat saya tadi, saya harap kiranya teman-teman dapat memahami bahwa narkoba memiliki dampak yang buruk. Untuk itu, jauhi narkoba. Karena bangsa kita membutuhkan generasi muda yang sehat mentalnya, sehat fisiknya, untuk dapat mewujudkan cita-citanya. Sekali lagi, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba, kendali dan jauhi narkoba. Dan sekarang mari kita lihat penjelasan teman saya, Laudi Imran, masih dengan tema yang sama, judul yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laudi Imran, NIM 2023-4001, mahasiswa Universitas Patimura, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengambil tema, katakan tidak pada narkoba dan jadilah pemuda yang peduli dengan bangsa, dengan judul kenali dan jauhi narkoba. Dan judul yang kami ambil, konsep utama dari pembuatan video ini adalah yang pertama, penjelasan tentang narkoba, dan yang kedua, dampak dari narkoba, dan yang ketiga adalah kaitan Pancasila dengan narkoba. Seringkali orang-orang bertanya, apa itu narkoba? Di sini saya akan membahas tentang narkoba. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Alasan yang kedua yaitu jenis-jenis narkoba yang umum digunakan dan dampak bagi kesehatan. Kokain. Kokain termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf. Kokain ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan. Yang pertama adalah depresi, yang kedua denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan komeng ini biasanya digunakan dengan cara hisap seperti rokok dimasukkan ke dalam makanan atau diseduh sebagai teh. Bahan ini juga bisa membuat efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama adalah gangguan kognitif, resiko serangan jantung dan pemikiran bunuh diri. Yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal efek halusinasi dan stimulannya. Nah, jenis narkoba ini beresiko tinggi disalahgunakan dan menyebabkan otot menegang, mual, pusing, penglihatan kabur, dan berkeringat atau kedinginan. Adalah heroin. Heroin adalah jenis narkoba yang adiktif yang berasal dari bunga orkid. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik,
dihirup atau dihisap. Penggunaan juga bisa mengalami efek samping seperti kesulitan bernapas, mulut kering, pupil menyempit, dan kecemasan kepada kulit. Narkoba yang kelima adalah sabu-sabu. Ini yang paling sering digunakan di Indonesia. Sabu-sabu dengan cara telan, dihisap, atau disuntik. Penyalahguna jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti nafsu makan turun, nafas lebih cepat, panik, kering, dan gigi patah atau bernoda. Terakhir adalah kaitan narkoba dengan Pancasila. Menanamkan ideologi Pancasila para generasi milenial khususnya menjadi salah satu solusi untuk melibatkan perang candu narkoba yang akan merusak bangsa ini. Masa ini sering terjadi ketidakstabilan, baik itu emosi maupun kejiwaan. Para remaja sering mencari jati diri sebagai seorang remaja. Ideologi Pancasila, terutama sila kedua, jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai luhur budaya Indonesia, manusia akan lebih tahu bahwa narkotika dapat membahayakan dirinya, dan jika narkotika disebarluaskan, maka dapat menyebabkan orang lain karena dapat berujung pada kematian.